Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah faz وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Para bapak guru yang kita hormati, kita muliakan, pengurus organisasi Nahdlatul Ulama yang sempat hadir yang kita hormati, pimpinan dari Hizbullah Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ketua posko bersama anggota yang dihormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, sikapnya hadirin dan hadirat, mengantar jenazah rahimakumullah. Setelah tadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi dasar yang telah dicanangkan kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh, pokok ilmu iman dan takwa. Mudah-mudahan terus meningkat setelah kita selesai berlebaran ini. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah. Pertama, atas nama Markas Pusat Hizbullah Nahdlatul Ulama mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita, anggota kita Bapak Fatmawati ini. Mudah-mudahan dengan meninggalnya beliau mendatangkan kembali anggota yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, secara singkat saja yang akan menyampaikan kelebihan kita berlayatan agar kita tahu tolak ukur. Kalau tidak kita pergi, itulah kerugian kita. Tapi kalau kita pergi, itulah keuntungan kita. Semua kelebihan ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, layatan itu menghapus dosa. Menghapus dosa. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awal ma yujza bihil abdu ba'da mautihi wa huwa bi qabrihi ghafarallahu zunuba man yattabi'a janazatahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan orang meninggal yang pertama dibalas oleh Allah setelah ia dalam kuburnya adalah semua dosa orang yang mengantarnya diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa orang yang mengantar jenazahnya diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pelungguh makin darah dosa Anda nih. Alhamdulillah. Namun arah dosa liman balik begitu habis sudah. Makanya kelebihannya layat itu menghapus dosa tanpa istighfar. Ini hanya datang di pelungguh saja, tanpa membaca apa-apa, tanpa apa-apa. Yang penting datang sudah, sekedar mengantar orang meninggal dunia. Terhapus dosa kita semua. Alhamdulillah. Yang kedua, tidak perlu kami perpanjangkan yang kedua ini. Pelungguh dapat 2 qiraat. Nah, ini yang populer sudah. Setiap kita baca WA di mana 2 qiraat. Jadi semua orang sudah paham kalau 2 qiraat ini. Qiraat pertama kalau salat jenazah. Qiraat kedua kalau datang
Tapi ada juga yang tidak sholat, padahal dia sholat asar. Nah, ini masalah juga. Ya, abort jaga. Kalau kita kira pelunggu tidak bisa, ya tidak mungkin. Minimal pelunggu kalau tidak bisa, saya sholat jenazah seperti yang disolati imam. Jari. Tanpa kita tahu namanya, terserah. Tetapi wajib imam itu tahu. Muna salah imam, kita salah. Tetapi kalau imamnya benar, berarti kita juga benar. Ya apa saja mak. Salat jenazah seperti yang disolati imam, baru dalam hati. Ya, saya yakin itu. Andai kata kalau tidak dengar pengumuman, nggak apa mana. Banyak apa sedikit, yang penting belum ikut imam sudah. Pasti imamnya benar. Berarti sholat kita juga benar. Mudah kan? Nah, ini yang kedua. Dua kirat itu misla jabalaini azumain, seperti dua gunung yang besar. Kalau yang besar di sini Gunung Rinjani, berarti dua kali Gunung Rinjani. Tapi dalam hadis digambarkan Gunung Uhud. Gunung Uhud tidak sebesar Rinjani. Ya. Yang ketiga, pelungguh akan dapat dua sorga. Itu pun kalau tuan gurunya satu. Kalau tuan gurunya dua, 4 sorga. Kalau tuan guru ini, kira sorga, 6 sorga. 1 sorga, 2 kali dunia. Tiang dan dia dihitung tiangnya. Ini beliau. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh pengarang kitab Bayanul Mustafa Wasiatul Mustafa Syekh Asrori halaman 14, beliau kutip sebuah hadis. Man jalasa ma'al alim sa'atain au akala ma'ahu luqmatain au sami'a minhu kalimatain au masya ma'ahu khutwatain falahu jannatain kullu jannatin mislu dunya marrotain. Atau kama qala Rasulullah. Saya tokol barang dengan alim 2 jam doang. 2 jam, perlu dari jam 3 sini. Sebentar lagi jam 5, 2 jam cukup sudah. Apalagi setengah 3 belum datang, lebih 2 jam sudah. Atau belum mendengar 2 kalimat. Apa kalimat itu? Taziah, kalimat talqin, kalimat selawat, yang penting kita dengar 2 kalimat dari orang alim itu. Atau kita bisa ngiring jalan di belakang beliau 2 langkah saja. 2 langkah saja. Atau bisa ngiring makan 2 suap saja. 2 suap saja. Apalagi 2 piring, luar biasa. 2 suap. Falahu jannatain. Allah akan mengasihinya 2 surga. Luasnya 1 surga. Kullu jannatin mislud dunya marrotain. Luasnya 1 surga seperti 2 kali dunia ini. Kalau mau 2 kirot ya sedikit ini. 2 kirot ya. Netelu tuan guru nih. 6 surga. Berarti 12 kali dunia ini. 12 kali dunia ini belum dapatkan. Namun tidak lalu itu sudah pocolnya belum. Alhamdulillah belum hadir di sini. Deman kita hitung para asatis siling-siling dengan alim doang diki. Ya dengan alim doang. Belum saya dengan alim enda. Amin. Ya, karena ada pendapat ulama dengan ngapal hadis Nabi 1 saja tapi mampu diamalkan, bisa disebut ulama orang itu. Ya, para ulama. Tapi kalau banyak hadis dihafal tapi tidak diamalkan, bukan ulama itu, selama. Iya. Ini yang ketiga. Yang ketiganya mas sekalian. Ini terserah apakah kuburnya dekat, kuburnya jauh, ya. Dan ini bisa dikias. Di mana saja kita mengiringi 1 orang alim. Apakah di kuburan, di masjid, di madrasah, apalagi orang yang betul-betul alim dialimkan oleh orang alim.
seperti pengurus besar Nahdlatul, yang mengalimkannya adalah rajanya Sultanul Aulia. Bukan sekedar kita yang mengalimkan beliau. Karena konsep dan rumus Bapak Maulana Syekh, kalau sudah seseorang dipanggil Tuan Guru, berarti dialah seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat rumus Bapak Maulana Syekh memanggil orang Tuan Guru kalau sudah jadi wali. Pengurus besar Nahdlatul Wathon dipanggil Tuan Guru dari sejak umur 4 tahun. Karena memang beliau diangkat dari wali sejak berumur 4 tahun. Alhamdulillah. Yang singkat saja. Nomor berapa? Nomor 4. Memurahkan rezeki, memanjangkan umur. Layatan itu memurahkan rezeki, memanjangkan umur. Andai kata layatan ini membuat pelunggu miskin, saya yakin pelunggu sudah berhenti layatan. Saya yakin. Tapi lalu dua bibi tahu dengan itu tandanya pelunggu kaya. Amin. Kaya, amin. Iya. Minimal kita kaya hati. Kaya hati. Ngombe-ngombe susah tak tenang doang ruan tak. Padahal ulah nyampah ngonek layatan luntur. Jadi orang melihat yos tenang-tenang jama dengan ini. Itulah rahasia Allah. Luar biasa. Mungkin belum berpikir kan silaturahmi manjangkan umur. Abdah dulu nama hati sebelum dia. Maksud umur di sini usianya pendek, sebutannya lama. Itu disebut umur. Umur itu makmur maksudnya. Tiap hari dipatihakan, tiap hari didoakan. Insyaallah tabaraka. Selanjutnya, pelunggu dapat pahala 1 miliar. 1 miliar. Barang siapa mendoakan umat Islam dengan membaca kalimat Allahumma ghafir lil wal muslimat, pelunggu dapat pahala sebanyak umat Islam di dunia ini. Itu dijelaskan oleh almarhum Bapak Tuan Guru Abdul Hayy dalam buku kecil yang ditulis, sedetik mendapat pahala 1 miliar. Sedetik mendapat pahala 1 miliar. Coba pelunggu hitung. Allah bilil muslimina wal muslimat. Berapa menit? Sedetik sudah 1 miliar. Karena diperkirakan isi dunia ini 7 miliar, orang kafir 6 miliar, umat Islam 1 miliar. Apalagi ditambah al-ahya'i minhum wal mahbira miliar, jagain aja. Kalau amwat itu min Adam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang sudah meninggal hari ini. Itu sudah cukup luar biasa. Luar biasa sekali. Itu sebabnya salawat Nahdlatain disebut salawat terhebat. Karena di dalamnya kita doakan wali jami'il. 1 kali salawat Nahdlatain belum dapat pahala 1 miliar. Wali jami'il muslimin sudah 1 miliar. Ya Allah. Tidak hanya itu, kenapa salawat Nahdlatain disebut hebat. Ketika Bapak Maulana Syekh mengarangnya di Tanah Raudah, beliau sempat bingung dan ragu. Apakah salawat ini sudah pas atau sempurna maknanya? Beliau masih bingung. Masih dalam oret-oretan, belum dipalitkan. Belum seperti yang kita baca sekarang ini. Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wah bagus kalimatnya ini, sudah sempurna maknanya. Baru tak kata Maulana selesai sudah salatun Nahdlatain. Sebabnya dikatakan salat terhebat, salatun Nahdlatain. Maksud Nahdlatain ini salatun Nahdlatain. Sekalian, alhamdulillah, tiap hari, tiap saat kita baca, sekalipun 1 kali. Ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Memanjangkan umur, memurahkan rizki. Mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagi berjuang di Nahdlatul Wathon. Itulah jasa ummuna, membuatkan kita kendaraan ini
bernama Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Kenapa juga dikatakan memanjangkan umur? Setiap hari pelungguh bersilaturahmi. Seolah-olah ada yang ceritakan tiang marah idapta le Mekah Madinah layatan Pak Ustaz. Padahal kita tidak kenal orang itu, tiba-tiba akrab. Dari mana orang itu tiba-tiba? Luar biasa. Saking dekatnya antara ketua posko, antara pasukan inti, antara tuan guru dengan masyarakat. Kalau tidak ketemu sekali, ya Allah. Padahal melihat tidak pernah lagu batur lah memeta diri. Dia tahu 2 kirot engkau dengan nonton. Pernah pernah juga. Lagu ya Allah. Ini sebenarnya membuktikan doa guru besar kita. Karena kita adalah berpastabikul untuk menyongsong doa guru besar kita yang mengatakan mudah-mudahan masuk surga di ghairi. Itulah inti sebenarnya. Ya, terus ini perasaan diri kita segini luar biasa. Cuma lalu, sudahlah lalu. Kadang-kadang yang jauh, zuhur berikutnya asar. Ya. Saya yakin doa guru besar kita sudah makbul ini. Sudah makbul. Ya, terus kita tahu beda ayangnya. Mbe mati batur jadi petani, orang batur jadi tuan guru. Pada ruang rame. Almarhum Niki jam 10 pengumumannya. Mendadak. Tapi karena beliau rajin ngaji, ya karena sering saya lihat beliau nyandar di tiang, rajin ngaji di Pak Bupati Muat. Padahal ndekna pinter ini dengan biasa. Tapi karena beliau rajin beramal, amal soleh. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar dalam asar beliau. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Orang mulia terhadap dunia kena harta. Tapi kalau kemuliaan terhadap akhirat adalah dengan banyaknya amal soleh. Setiap hari. Kecuali kalau pelunggu sakit, lalu tidak bisa layatan, tetap itu sama pendapatan pelunggu. Kalau sakit, kalau sehat ya, Anda dikasih. Karena tidak dianggap uzur. Tapi kalau sakit, atau memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dianggap uzur, tetap catatan amal kita dapat semua yang tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita senang mengantar. Kalau ada yang tidak senang mengantar, kita doakan mudah-mudahan kita antar. Mengantar apa diantar? Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, dalam satu hari sini 3 yang belum mendapatkan. Saya contohkan, ya, markas cabang Selong. Paling jauh, kilo Selong. Kilo, arah 5 kilo. 30. Sikur? 100. Jauh. Ini ya tergantung jauh. Berapa langkah pelunggu dari rumah ke sini. Itulah dosa pelunggu dihapus oleh Allah SWT. 1 kilo 1000 langkah, 1000 dosa dihapus. 1000 pahala ditulis, 1000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu. Beliau nih sikur berapa kilo? Keselet jauh deh, keselet jauh, berapa kilo? Sampai keselit. Bapak Tuhan Guru Mas Wage jauh luar biasa. Ya Allah. Tinggi ya Allah jauh. Kalau 15 kilo tadi tinggi, 15.000 dosanya dihapus oleh Allah. Kira-kira begitu. Ya, sekalian. Sejak belum melangkah dari rumah, sudah diampun dosa kita. Sampai tiba hari ini, saat di sini, sudah bersih dari dosa. Anggap pelunggu pada ule-ule, jaga-jaga mulut niki. Dende seperak semama dah. Pokok jaga-jaga. Nggih. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah diantara kelebihan kita layatan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada almarhum Pak Muati. Kehadiran kita tanda bagusnya beliau. Doa kita tanda selamatnya beliau. Semua itu kita lakukan karena kita bersaudara yang luar biasa. Sekalipun demikian, yang mewakili keluarga dari almarhum,
namun harap boleh hilap salah pada niki barang-barang matang tuh matang gitu. Alhamdulillah. Kalau ada utang piutang mudah-mudahan bisa kita ikhlaskan, kalau tidak bisa kita hiwalahkan. Mari terakhir kita sama-sama saksikan almarhum Bapak Fatmawati termasuk hamba Allah yang bagus nih. Bagus. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Allahu syahid. Terima kasih. Na'amatallahu matuqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.